Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Gimana kabarnya, sehat ya semua? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak, Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Semuanya Pak. sehat, berarti alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai eh, masih sama ya, mengenai apa kemarin tentang mekanisme katup. Ya, kalau kemarin kita membicarakan apa prinsip kerjanya, hari ini kita akan berbicara masalah ataupun akan membahas masalah ini apa kita akan membahas masalah ini konstruksi ya. Sudah tertampil materi ini? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Nah, ini kita akan berbicara masalah ini untuk hari ini. Ya. Untuk hari ini kita akan berbicara ini mengenai konstruksi ya. Nah, kalau kemarin kita sudah di sini ya. Saya tanya dengan ini, apa sih apa sih mekanisme katup ya, fungsinya itu untuk apa sih, kan seperti itu ya. Fungsinya kan kemarin untuk apa Mbak, Mas? Fungsi dari mekanisme katup ada yang tahu? Masih ingat kah? Fungsi dari mekanisme katup? Ayo, apa? Ingat-ingat. Kita sebelum ke pembahasan konstruksinya, kita berbicara masalah refresh dulu materi yang kemarin ya. Fungsi dari mekanisme katup itu untuk apa sih? Ada yang tahu enggak? Halo, ada yang tahu? Ini loh, dibaca. Untuk mengatur ya. Pak, suaranya ngadet-ngadet Pak. Dadet. Apa ya? Suaranya dadet. Sinyal kamu Dean. Nah, sinyalnya mungkin sinyal kamu. Nah ini fungsi dari mekanisme katup itu untuk mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan mengatur pengeluaran gas bekas pembakaran keluar silinder. Nah, oke ya. Ini tak lepas dulu. Ya enggak landet. Oke. Fungsinya itu. Ya. Ini fungsinya untuk mengatur ya, untuk mengatur pemasukan dan untuk mengatur pengeluaran gas. Berarti kan di situ ada katup in dan katup X. Kemarin kan seperti itu ya. Nah, konstruksinya seperti ini. Setiap silinder dilengkapi dengan dua jenis katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Nah, ada katup masuk dan katup buang. Nih, nah, pembukaan dan penutupan kedua katup ini diatur dengan sebuah poros camshaft. Sudah tahu yang namanya camshaft seperti apa? Nih, gambarnya camshaft itu seperti ini.
Bentar. Nih, ini yang namanya camshaft. Ya, ini camshaft ini. Ya, ini ada dua buah tonjolan, ya. Ini untuk in, ya. Salah satunya ada yang untuk in dan yang digunakan untuk X. Ya, untuk mengetahui katup in dan katup X itu mudah, yaitu dengan cara melihat dari posisinya ya, melihat dari posisi. Posisinya yaitu kalau katup in biasanya letaknya di mana? Ada yang tahu? Berdekatan dengan apa, Mbak, Mas? Halo? Halo? Ya. Halo. Halo? Pak. Oke. Katup in itu posisinya letaknya di mana? Ada yang tahu enggak? Selama ini kan kita membicarakan katup in dan katup X. Ya. Nah, untuk mengetahuinya katup in itu posisinya di mana, katup X itu posisinya di mana, sudah ada yang tahu atau belum? Sebelum kita mengarah ke konstruksinya. Ada DOHC, ada OHV, ada SOHC, dan lain sebagainya. Sebelum mengarah ke sana, kita harus tahu dulu posisi dari katup itu sendiri. Oh Pak, katup in itu posisi letaknya di ini loh Pak, di saluran pemasukan, biasanya berdekatan dengan intake manifold. Oh Pak, katup X itu biasanya itu posisinya atau letaknya itu di exhaust, nah, berdekatan dengan saluran pembuangan. Oh Pak, biasanya katup in itu lebih kecil Pak bentuknya misalkan. Nah, kita harus tahu itu dulu sebelum ke arah yang lain-lain. Kalau kita belum tahu ya bagaimana mau ngerti kan gitu. Nanti ditanya, Mas, ketika nanti kalian misalkan kalian kan nanti di kelas 11 itu kan ada yang namanya PKL ya. Ada yang namanya PKL. Nah, nanti ketika kalian ditanya sama mekanik ya, dicek dulu. Nah, ya dites dulu sebelum kalian disuruh untuk bongkar pasang dan lain sebagainya, untuk membantu bongkar pasang dan disuruh membantu untuk servis, kalian akan ditanya dulu, dites dulu. Fungsi katup untuk apa? Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, fungsi katup itu untuk memasukkan dan mengeluarkan gas. Nah, kalau untuk pemasukan berarti memasukkan gas baru yang dihasilkan dari campuran bahan bakar dengan udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar nantinya. Nah, kalau untuk pengeluaran berarti gas bekasnya dikeluarkan, ya, dikeluarkan atau dibuang dari dari ruang bakar. Nah, makanya ada katup in dan katup X. Itu hanya digunakan pada motor mesin 4 tak.
Atau kalau tidak mobil juga sama. Mobil itu juga ada katup in dan katup X. Tapi kalau di mobil itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di sepeda motor. Itu ya. Nah, ini. Jadi biar yang namanya apa? Biar yang namanya katup itu bisa bergerak ya, biar bisa bergerak, buka dan nutup itu harus ada komponen juga. Nah, yang untuk mengatur itu yang namanya poros cam atau camshaft. Nah, camshaft ini bergerak ya, bergerak ini ya, ini. Nah, jadi camshaftnya bergerak, nah nanti akan ini kan bergerak ini, berarti di sini ada knock-nya, ada knock atau tonjolan. Nah, tonjolan inilah yang nanti yang akan menekan yang namanya rocker arm. Oh, kalau di bengkel itu biasanya pelatuk. Nah, pelatuk itu akan tertekan sehingga nantinya akan menekan batang katup. Nah, nanti katup in atau katup X nanti yang akan membuka, yang digunakan untuk mengatur itu. Nah, itu makanya ada yang namanya camshaft. Nah, kita di sini konstruksinya kita berbicara masalah konstruksi atau belajar masalah ini, konstruksi dari mekanisme katup ini kaitannya dengan ini nanti. Ya, poros cam. Ya. Nah, sehingga silinder motor 4 langkah memerlukan 1 atau 2 poros cam, yaitu cam katup masuk dan cam katup buang. Ya. Jadi tiap katup membutuhkan cam atau knock atau tadi ya, tonjolan tadi ya. Nah, sehingga katup tadi bisa bergerak dengan semestinya. Poros cam itu sendiri itu juga harus digerakkan, ya, harus digerakkan. Penggerak dari poros cam itu dari mana? Nah, itu melalui poros engkol yang dilanjutkan ke transmisi roda gigi atau rantai. Nah, ini jadi di poros engkol nanti di bagian bawah ya, di poros engkolnya itu nanti ada giginya, ada roda giginya yang nanti akan digunakan sebagai penggerak poros cam ya. Itu sehingga dia bergerak, poros camnya berputar dengan kecepatan setengah putaran poros engkol, maka poros cam tadi bisa menggerakkan katup. Itu ya. Itu ya. Paham ya? Halo? Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, setelah itu ini gambarnya, konstruksinya ya ini. Ini konstruksi mekanismenya. Di sini ada penekannya ya, ini ada penekan. Ini ada penekan. Di sini ada poros camnya ya. Ini adalah katupnya. Ini adalah poros engkolnya. Lah, di mana di sini ada rantai yang menggerakkan
poros cam. Ketika poros engkolnya itu posisinya menghisap, berarti nanti dia bergerak. Sehingga yang kalau misalkan poros engkolnya ini pistonnya ini bergerak ke bawah, kira-kira yang akan membuka atau yang akan digerakkan katup yang mana? In. Katup in. Oke. Jadi yang akan digerakkan adalah katup in. Nah, ketika pada posisi langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang, itu nanti akan bergantian, ya, akan bergantian yang membuka dan menutup. Oke, ini konstruksinya tadi. Oke ya, sudah dipelajari ya kemarin ya, sudah dibaca-baca ya.
konstruksi mekanisme katup, ya. Katupnya menggantung. Nah, ini katupnya menggantung kan? Nah, menggantung. Ini biasanya di mobil ini biasanya, ya. Ini biasanya di mobil ini. Nah, terus poros cam terletak di bawah. Poros camnya di bawah ini, ya, yang digunakan untuk menggerakkan. Terus katupnya di kepala silinder. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu cara kerjanya juga sama saja, ya, yaitu yaitu dengan adanya putaran dari poros engkol, ya, dengan adanya gerakan dari poros engkol atau putaran poros engkol yang akan membuat camshaft ini berputar, ya, atau bergerak, sehingga nantinya akan membuat valve lifternya, ya, akan mendorong push rodnya, sehingga rocker armnya ini, ya, atau pelatuknya akan menggerakkan atau akan menekan menekan katup atau klep, ya, akan menggerakkan itu. Nah, keuntungannya bentuk ruang bakar baik, ya, karena sudah didesain sedemikian rupa. Nah, kerugiannya banyak bagian-bagian yang bergerak, ya. Nih, yang bergerak, kelembaban massa besar, tidak ideal untuk putaran yang tinggi. Jadi itu kerugiannya. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu mekanisme katup dengan poros cam di atas. Yang selanjutnya yaitu OHC, ya, overhead camshaft. Nih. Ya, ini sama saja seperti yang tadi, ini kayaknya. Mekanisme katup dengan satu poros cam di atas dikenal dengan istilah OHV. Konstruksi mekanisme katup ini dibuat bahwasanya poros cam yang digerakkan oleh poros engkol melalui rantai akan langsung menekan katup, ya, penekan katup. Selanjutnya penekan katup akan menekan katup sehingga katup akan terbuka. Nah, ini sama saja tadi, ya, poros engkol bergerak, ya, nantinya akan menggerakkan rantai akan menarik gear yang ada di camshaft, ya, sehingga camshaft berputar, ya, camshaftnya berputar, atau camshaft atau poros camnya akan berputar, sehingga nok tadi akan menekan pelatuknya atau penekan katup, sehingga penekan katup akan bergerak. Nah, akan menekan batang katup, sehingga batang katup itu tertekan, akhirnya akan mendorong katup, sehingga katupnya akan terbuka. Begitu terus menerus, baik yang in maupun yang X. Itu pergerakannya adalah seperti itu. Jadi awal mulanya dari mana? Dari poros engkol. Poros engkol bergerak, ya kan? Nah, ini akan menggerakkan, ya, akan narik. Nah, sehingga poros camnya akan berputar. Nah, ketika poros camnya berputar, maka akan menekan. Nah, loh, kok bisa menekan? Nah, di situ ada tonjolan. Nah, tadi ada tonjolan ini loh, Mbak. Nah, tonjolannya seperti ini nih. Nah, nanti
poros cam itu bentuknya seperti ini. Ya, itu ada tonjolannya. Nah, tonjolan inilah yang akan mendorong atau penekan katup. Ya. Nah, sehingga penekan katup akan mulai bergerak. Gitu. Bisa dipahami? Halo. Halo. Insya Allah. Lumayan, Bisa, Pak. Pak. Lumayan. Insya Allah. Pak. Oke ya. Nah, keuntungannya. Sekarang keuntungannya sedikit bagian yang bergerak. Ya. Kelembaman massa kecil, baik untuk putaran tinggi. Itu keuntungannya. Kerugiannya, konstruksi motor menjadi relatif lebih rumit. Karena ada mekanisme poros penekan katup di dekat poros cam. Nah, itu kerugiannya. Kerugian dari satu poros cam di kepala silinder, ya, atau overhead camshaft. Itu ya, itu kerugiannya. Nah, sekarang yang DOHC, yang double overhead camshaft. Ini konstruksinya seperti ini ya. Ada 2 buah camshaft in, X gitu ya. Nah, ada 2. Jadi berarti di situ ada 4 katup atau 4 klep yang akan digerakkan. Ya, masing-masing itu akan menggerakkan 2 klep. Konstruksi mekanisme katup jenis ini poros cam dipasang agar bisa langsung menggerakkan mangkok penumbuk, ya, atau tepet. Nah, mana tepetnya ini, ya, ini yang berada di sini ini tepet ini. Nah, ini akan bergerak, ya, akan langsung terdorong. Ya, berarti sudah tidak menggunakan masih menggunakan rantai atau tidak? Ya, kira-kiranya masih. Ya. Nah, terus DOHC adalah sistem poros ganda di kepala silinder. Fungsi DOHC sama dengan SOHC. SOHC apa? Tadi single overhead camshaft. Oke. Bedanya terletak pada banyaknya poros cam tersebut. Ya. Pada DOHC jumlah poros camnya ada 2, sedangkan pada SOHC hanya 1. Ya, jadi bisa dipahami ya perbedaannya ya. Kalau DOHC itu poros camnya atau camshaftnya itu hanya kalau DOHC ada 2 poros camnya, ya, masing-masing camshaft in dan camshaft out ada 2, ya. Nah, tapi itu nanti tidak terus sendiri-sendiri. Camshaft in sendiri, camshaft out sendiri, bukan seperti itu, tapi sendiri-sendiri, ya. In-nya sendiri in dan X seperti itu. Ya. Oke, terus dilanjutkan dulu. Nah, pada tipe ini ada yang memakai rocker arm, ada juga yang tidak ada. Katup masuk dan katup buang dioperasikan tersendiri oleh 2 buah cam. Nah, ini ya, jadi ada yang menggunakan
pelatuk atau rocker arm, ada juga yang tidak. Nah, berarti apa? Kalau tidak menggunakan tidak menggunakan rocker arm, berarti langsung seperti ini, ya, seperti ini langsung seperti ini nih. Nah, ya, nih. Ya, seperti ini, ya, ini. Jadi langsung seperti itu. Kalau yang menggunakan apa? Yang menggunakan rocker arm kan seperti ini. Ini contohnya ini. Ini menggunakan rocker arm ini, ya. Nah, ada perbedaan. Nah, tipe DOHC yang memakai rocker arm alasannya untuk mempermudah penyetelan, ya, untuk mempermudah penyetelan. Nah, kenapa harus disetel? Ya, dikarenakan sebuah mekanisme kan kalau sudah terlalu panas, pasirnya akan memuai kan. Nah, ada pemuaian. Lah, celah itu tujuannya untuk tempat pemuaian tadi. Ya, untuk tempat pemuaian. Supaya apa? Supaya masih ada batas, ya, tidak terlalu rapat. Nah, kalau rapat kan berarti kalau nggak ada celah kan berarti nanti ketika ada pemuaian, maka yang akan kalah yang mana? Batang flatnya atau batang katup akan cepat bengkok. Nah, makanya ketika kita nyetel, ya itu ya disesuaikan dengan standarnya. Nah, padahal standar atau spesifikasi ya ukuran itu di tiap-tiap mesin itu berbeda-beda. Di setiap maksudnya bukan mesin, di setiap merekan motor itu berbeda-beda. Motor bebek sudah berbeda, motor sport berbeda, motor matic juga berbeda. Jadi kita harus mengetahui itu ya. Tuh. Nah, setelah itu, nah ini memakai rocker arm dan merubah langkah buka katup. Keuntungan bentuk ruang bakar lebih baik, susunan katup-katup menguntungkan ya, karena berbentuknya V, kelembaban massa paling kecil, baik untuk putaran tinggi, kerugiannya seperti ini. Konstruksinya mahal, lebih berat, ya, penyetelan celah katup lebih sulit dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah, nanti setelah ini silakan kalian aktivitas kalian setelah ini silakan kalian pelajari kembali materi yang hari ini ya. Nah, terus Pak, kapan prakteknya? Ya, kita nunggu instruksi dari pemerintah. Ya, gitu ya. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Halo? Enggak, Pak. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak. Enggak ada, Pak. Oke, ada yang belum saya panggil tadi? Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya juga, Pak. Saya, Pak. Asti, Itu Pak, telepon Pak. ada enggak? Enggak ada. Asti enggak ada. Bagus, enggak ada. Bagas, enggak ada. Enggak ada. Citra, Pandini, Ada, Pak. tunjukkan itu kameranya tolong diaktifkan dulu.
Kameranya diaktifkan. Kameranya diaktifkan. Ayo semuanya diaktifkan biar saya tahu. Nanti ketika di jalan ketemu kita bisa bertegur sapa. Ya. Lah wajahnya ora katon lah Mbak Citra. Nanti kalau ketemu di jalan kamu pas saya keliling ya, saya ketemu padahal ketemu siswani dhewe ya, tapi orang ngerti wajahnya ya orang diundang ya. Oke. Mbak Dava. Hadir, Pak. Mana Hadir, Dava? Pak. Oh, hadir. Mas Dava, rambutnya nanti dirapikan ya. Iya, Pak. Ini udah pendek dirapian lagi, Pak. Oke. Dian ada enggak? Dian? Enggak ada. Dina. Mbak Dina ada enggak? Enggak ada. Doni. Ada, Pak. Tunjukkan wajahmu, Mas Doni. Saya pengen tahu wajahnya. Oke. Eka, Salsabila. Eka ini nggak pernah, nggak pernah ikut ini. Vika. Mana Vika? Ada, Pak. Mana? Wajahnya mana wajahnya? Oke. Firman. Firman ada enggak? Enggak ada. Helvi ada enggak? Enggak ada. Hikmatus. Enggak ada. Ika Herlina. Ada, Pak. Mana? Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Tunjukkan wajahnya. Oke. Imam. Enggak ada. Oh, Imam Hanafi ada. Isna ini. Ada, Pak. Oke, mana Mbak Isna ini? Tunjukkan wajahnya Mbak Isna ini. Oke. Leo. Tidak ada. Muhammad Mirza. Tidak ada. Muhammad Fikri. Ada, Pak. Oh, ada. Muhammad Rifai. Pak. Mana tunjukkan wajahmu? Wajahmu tunjukkan, Mas. Saya pengen tahu rambutnya. Baru potong kok, Pak. Iya, baru potong. Tunjukkan siapa? Sebentar saja sih. Oke. Muhammad Rizal Maulana. Hadir, Pak. Oke, tunjukkan wajahmu, Mas. Mas Rizal. Oke. Muhammad Sifaul. Sifaul enggak ada. Oke. Muhammad Zakaria. Oke, mantap. Muhammad Zidna. Hadir, Pak. Mana tunjukkan wajahmu? Oke. Muhammad Aidil. Tidak ada. Puji tidak ada. Rabditya. Hadir, Pak. Oke, tunjukkan wajahmu, Mas. Oke. Rahmadita. Siapa ini? Rahmaditya. Tidak ada. Oke. Rahan. Tidak ada. Rifki Maulana. Hadir, Pak. Mana? Tunjukkan wajahmu, Mas. Baik. Sip. Mantap. Rio Mofreza. Hadir, Pak. Oke. Rocky Aditya.
Rocky. Tidak ada. Seno, Aji. Seno, Aji nggak ada. Sudah keluar. Farah Erika. Tidak ada. Widya Lestari. Ada, Pak. Coba tunjukkan wajahmu, Mbak. Itunya di, oke. Silakan. Oke, sudah. Boleh. Sebelumnya saya akhiri dulu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Boleh keluar. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada Fajar ada enggak ya?